Halo semuanya, saat ini kita akan membuat project game baru menggunakan engine Unity. Pertama-tama jika kalian belum punya editor untuk engine Unity, kalian bisa download dulu. Bebas kalian ingin menggunakan versi yang mana aja. Kalau saya saat ini mungkin memakai ya versi 2022 ya. Kita pakai 2022. Untuk pilihannya kita pakai universal 2 dimensi biar tampilan UI-nya nanti biar bagus, kayak misalnya lighting atau yang lain gitu, biar seamless ibaratnya kata. Oke, di sini kita namain project, bebas kalian ingin kasih nama apa. Kalau saya mungkin 2D edukasi aja. Untuk lokasinya ini bebas juga, sesuaikan dimana kalian mau naruh project gamenya ini. Kalau saya sih di partisi F ya, di folder ini aja. Nah gini, kalau udah tinggal kalian create aja. Kalau muncul pemberitahuan seperti ini, kalian close aja, ini gak terlalu masalah ya. Ini nunggunya lumayan lama, jadi sabar dulu. Oke teman-teman, jika project game kalian sudah kebuka, pastiin dulu yang pertama kita lakuin yaitu kita samain dulu layout Unity kita. Caranya kita lihat di pojok kanan ini ada tulisan default, kita klik. Nah, kita di sini klik default. Oke. Selanjutnya kita bikin folder namanya game folder. Lalu kita masukkan folder ini ke dalam game folder. Oke. Selanjutnya di sini kita saya pakai package ya. Package ini isinya nanti script yang diperluin buat ngedevelop game edukasi ini biar memudahkan kita belajar pengenalan dulu Unity-nya gitu maksudnya. Biar lebih memudahkan daripada langsung scripting dulu. Buat import package-nya ini kita bisa klik import package, habis itu custom package. Nah, kita klik yang ini, bisa kita open. Kita checklist all dulu, habis itu import. Mungkin nanti package-nya ini akan saya kasih di deskripsi, kalau enggak ya deskripsi video ini sih kemungkinan besar ya. Habis itu kita masuk ke script ini, kita pindahkan ke game folders-nya dulu. Kita hapus foldernya ini. Oke, jika udah ini script ini yang kita perluin buat ngedevelop game edukasi ini. Yang pertama-tama kita buat yaitu buat playernya dulu. Jadi player di sini saya menggunakan yang lebih gampangnya aja. Contohnya kapsul deh. Oke, kapsul kita reset dulu. Nah ini kan kapsul cuma kalau nggak ada apa-apanya dia kan tuh diem doang ini di tengah. Nah kita perlu rigid body dimensi buat ada fisika gravitasinya untuk si playernya ini. Jadi ini misalnya kita play, dia bakalan jatuh. Nah, oke ya. Terus kalau misalnya kita constraint-nya kita freeze semua, dia juga bakalan berhenti doang, nggak ngapa-ngapain. Oke. Di dalam player ini kita butuh dua komponen penting, yaitu rigid body sama yang namanya collider. Di sini saya pakai collidernya yang kapsul aja. Dia kalau kapsul kan nyesuaiin nih, langsungan nyesuaiin si karakternya gara-gara dia kan dari awal udah kapsul. Kita rename dulu playernya, kapsulnya menjadi player.
Oke. Habis itu kan dia kan masih jatuh nih. Nah, oh sorry, ini tadi masih ke freeze. Nah, ini masih ke freeze, kita hapus dulu. Nah, dia kan masih jatuh. Kita perlu ya kasih dia tuh pijakan. Di sini kita buat create game object, kita kasih nama ground. Lalu kita kasih enggak deh, enggak gini ya. Kita 3D aja. Kita 3D 2D aja deh. Lalu habis 2D object sprite kita buat square. Nah, dia kotak. Setelah itu kita sesuaiin dulu scale-nya seberapa. Di sini kurang lebih 20. 20 aja enggak apa-apa. Minus 4,5. Oke. Nah, habis itu kita sesuaiin dulu nih. Ini kan kalau saya kan ngerjainnya di monitor 1080p ya. Ini tergantung game kalian juga sih, pengennya nanti dibuild kemana. Kalau misalnya dibuild ke Android nanti makanya yang 720p yang aspeknya itu kalau nggak salah yang landscape berapa ya, lupa saya. Ini 720p yang ini. Kalau yang monitor saya kan 1080p, jadi saya pakainya yang Full HD ini 1920 x 1080. Nah, nanti dia bakal nyesuaiin besar kecilnya si kamera dari main kameranya ini. Oke, selanjutnya kita square-nya kasih nama dulu ground. Setelah itu ini kan kita udah buat objek ground nih. Nah, tapi harusnya dia tuh karakternya masih jatuh soalnya gara-gara belum ada collidernya. Masih jatuh kan dia. Nah, gara-gara belum ada collidernya, kita kasih box collider dulu. Oke. Udah, kita coba play. Nah, dia gak jatuh nih. Udah aman harusnya. Nah, kita di sini menambahkan script buat move-nya si karakternya ini, player movement. Nah, ini nanti kalian bisa download aja di deskripsi. Nanti saya tambahkan sambil saya jelasin sedikit-sedikit. Oke. Di sini speed itu buat variabel playernya itu jalannya kanan kirinya speednya 5. Dan yang perlu saya jelasin, ground check nih. Ground check itu kalau misalnya kita jatuh, ini kan masih belum ada nih ya, masih belum ada. Jadi ini kalau kita jatuh ini otomatis dia belum mendeteksi dia ground apa enggak, soalnya kita perlu nambahin yang namanya ground check dulu. Nah, habis itu ini kan kita sesuaiin di bawah karakternya ini. Bawah kurang lebih segini, -1 ya di sini. Nah, baru deh. Dia tuh ngedeteksi buat dia tuh udah jatuh atau belum gitu maksudnya. Nah, kita radiusnya 0,2. Nah, kalau ground layer ini buat si layarnya ini, contohnya kayak player ini kan belum ada default, belum ada layarnya nih. Dia masih makanya default, jadinya tabrakan sama yang lain, bukan tabrakan sih. Masih sama kayak yang lain, nggak ada perbedaan dari si layarnya ini. Jadinya kita perlu groundnya ini, kita perlu nambahin layer. Nah, ini udah ada ground ya. Kalau misalnya belum, kita kasih dulu ground. Jika udah, langsung kita ganti ground. Nah, jika udah, ini otomatis karakternya udah bisa jalan nih. Nah, tapi dia masih jatuh. Kalau dia masih jatuh nih, kita perlu nge-freeze si rigid body-nya. Nah, freeze rotation-nya ini kita checklist dulu. Nanti kalau kita jalanin harusnya udah nggak jatuh. Oke. Nah, ini kalau misalnya kita ground layernya ini masih nothing ya, masih nothing, belum ground. Dia tuh kalau misalnya udah nyentuh tanah ini, dia belum bisa loncat. Soalnya gara-gara dia belum ngedeteksi dia tuh udah di ground atau belum dari si ground check-nya ini. Nah, jadinya kita perlu nambahin di sini ground layernya itu ground. Oke. Nah, otomatis dia udah bisa loncat kalau misalnya kita udah ngasih ground layer ini ground. Kurang lebih gitu. Jika udah,
Ini selanjutnya kita perlu fall detector. Oke, kita cek dulu fall detector. Nah, ini fall detector itu collision ya. Jadi ini kita kayak collider, terus si triggernya itu di checklist. Jadi ini dia maksudnya collision. Nah, fungsinya di dalam collision dengan tag fall detector ini, kita bakalan kalau nyentuh ya, playernya nyentuh fall detect yang bertag fall detector ini, dia karakternya bakalan respawn dengan skala detiknya tuh 0 detik. Habis itu balik ke lokasi awal dia ngeplay si game ini sih. Kurang lebih dia kayak mati gitu langsung respawn gitu ya. Kita coba fall detektornya buat dulu. Create empty, kasih nama fall detector. Oke. Di sini tagnya jangan lupa ya, kita kasih juga si fall detektornya. Harus disamain sama yang di scriptnya, kalau enggak dia enggak bakal jalan sih. Jika udah, kita kasih box collider. Nah, ini yang tadi saya bilang, dia kalau collision itu triggernya itu wajib hidup, soalnya biar bisa dideteksi, bukan sebagai objek yang nggak bisa dilewati gitu. Jadi misalnya nih, kita taruh di kanan ini deh, di kanan ini. Oh, nggak usah deh, di sini aja, di sini ya. Kita coba deketin nih, deketin, harusnya dia mati. Oh, belum. Oh, sorry, dia belum ketek. Nah, kalau ini harusnya sih udah. Nah, dia balik. Jadinya otomatis kalau dia nyentuh ini, dia otomatis bakal balik. Oke. Selanjutnya untuk kamera kontrolernya dia ya kan. Nah, jadi kita perlu yang namanya nambahin kamera controller. Nah, di sini ada player, variable player ini buat kita drag playernya ke dalam sini. Offset sama offset smoothie-nya bebas, kalian mau berapa. Tapi di sini saya offsetnya 2, offset smoothing-nya 5. Kalau si box collider 2D ini apa? Dia itu kayak apa, pembatas dari si kameranya ini tuh bisa jalan sampai mana gitu. Jadi kita coba buat dulu kamera bounce, kita kasih reset dulu. Nah, kasih box collider 2 dimensi, terus triggernya itu pin kita gedein dulu 50. Jangan 50, 20 deh. 20, ini juga 20. 15. 10 deh. Oke, 10. Nah, ini kita coba play. Di sini belum terlalu kelihatan gara-gara di sini saya makainya si apa namanya, background yang belum ada gambarnya, jadinya belum terlalu terlihat. Kita cek dulu. Oh, ini belum belum di drag dulu kita. Nah, kalau udah di drag kita coba play lagi. Nah, dia bakalan udah ngikutin nih, harusnya ya. Nah, itu kameranya ngikutin. Kalau misalnya kita coba si kamera bounce-nya dihilangin, dia bisa tetepan, cuma buat kita agak kelihatan gara-gara belum ada wallpapernya aja sih. Tapi kalau overall dari scene-nya ini kelihatan lah ya, kalau dia gerak kameranya. Ada pembatasnya gitu sesuai si kamera bounce-nya ini. Nah, ini dia segini. Coba, nah tuh mentok dia. Oke. Kurang lebih itu dulu untuk episode player movement kali ini. Kita lanjut ke next video dulu.